Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, saya cukup kagum mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena dan Elia Miron di video berikut. Berikut cuplikan videonya. Pandanganmu dari apa? Agama apa? Oke. Aku Islam, Bang. Jadi kalau kamu mengatakan bagi pandangan kami, apa haknya, bahkan apa hak nabimu untuk mengintervensi kitab suci kami atau memberi pandangan kepada kitab suci kami yang sama sekali tidak pernah hidup sejaman bahkan dengan bapa gerejanya kami? Teks-teksnya itu jelas-jelas ya banyak kemiripannya. Meskipun ya karena versi Arab. Dan versi itu muncul kan kira-kira 700 tahun setelah peristiwa itu berlalu. Baik, langsung saja kita lihat video lengkapnya. Dan buat saudara yang senantiasa terberkati dengan khotbah Bapak Bambang Nursena dan Elia Miron, silahkan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut video lengkapnya. Halo Imeh, Iya Kak Elia. silakan, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya nih Kak Elia, Apa itu? apa namanya? Em, aku kan kerja sama orang-orang Muslim nih. Aku ditanya, Yesus itu apa namanya? Apakah Yesus itu Nabi Isa atau bukan? Oke. Ya, kalau mereka bertanya apakah Yesus itu karena mereka dari agama seberang, tentunya Iya. Nabi Isa yang mereka maksudkan itu adalah Nabi Isa dari kitab mereka, bukan? Nah, Iya. jadi kalau ditanyakan apakah Yesus itu adalah Nabi Isa? Tidak. Coba kamu bilang sama mereka, di mana bukti sejarah bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma? Kami punya data sejarah bahwa Yesus itu lahirnya di kandang domba. Kamu punya nggak data sejarah Isa lahir di bawah pohon kurma? Kalau nggak punya, berarti nggak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bilang, ibunya siapa? Ibunya Isa kan Maryam, saudara Harun. Berarti dari suku apa? Dari Lewi kan? Nah, Yesus kami, Bunda Maria itu bukan orang Lewi, tapi orang Yehuda. Bapaknya Eli, ibunya Ana. Sedikit lah. Oh, Begitu. Jadi ibunya aja beda, tempat kelahirannya juga beda. Jadi kalau mereka bilang apakah Yesus kalian sama dengan Nabi Isa? Tidak. Kami punya data sejarah bahwa Yesus disalib dan dia telah bangkit. Kamu punya nggak data sejarah dia itu diangkat? Atau hanya asumsi teologimu doang? Isa tidak tersalib. Nggak ada gunanya Isa yang itu. Begitu ya. iya. Terus kata mereka, kalau hanya dengan mengakui dosa-dosa kita masuk surga. Lalu kenapa Yesus harus mengorbankan dirinya untuk disalib? Oh ya, dia harus tersalib sebagai tanda pengampunan itu. Ibrani 9 ayat 22. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Sebelum Tuhan Yesus, orang Yahudi ketika mereka mau meminta pengampunan dosa sama Tuhan, mereka memercikkan darah di atas tutup pendamaian bait suci. Karena darah itu adalah simbol nyawa. Maka mereka memercikan darah itu di atas tutup pendamaian sebagai tanda pengampunan dosa. Maka Tuhan Yesus juga memberikan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Jadi mengapa dia harus mati? Justru dia harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dia harus masuk ke dalam kematian agar dia bisa menang atas kematian itu. Dengan apa dia menang? Dengan kebangkitannya. Bukan yang mati lalu membusuk begitu saja. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bagaimana mungkin kita bisa percaya dia adalah kebangkitan dan hidup kalau ia tidak mati?
Jadi Tuhan Yesus tuh harus mati untuk membuktikan bahwa dia bukan pendusta. Dia adalah orang benar. Dia tidak suka berdusta seperti nabi-nabi yang lain. Dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, maka dia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan melalui kematiannya. Maka ketika dia bangkit, dia menang dan dia membuktikan bahwa akulah pemilik hidup. Ya. Jadi dia memang harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dan dia harus menumpahkan darahnya sebagai tanda pengampunan dosa buat umat manusia. Terus apa kata mereka, apa artinya tembok ratapan? Apa arti dari tembok ratapan itu? Tembok ratapan itu adalah tembok sisa. Tembok ratapan adalah tembok dari sisa bait suci yang telah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Hancurnya bait suci itu telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dia menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem. Dan itu benaran terjadi. Yerusalem dihancurkan. Bait suci dihancurkan. Itulah kekuatan Yesus Kristus. Dia sudah menubuatkan bahwa nanti bait suci itu akan hancur. Tak satupun batu, kita lihat ayatnya ya. Jadi kekristenan itu memang sempurna di dalam kedaulatan Allah. Oh iya ya. Lihat dalam Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait suci itu nanti akan dihancurkan. Dan beneran pada tahun 70, 40 tahun sebelum 40 tahun setelah kelahiran 40 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus, bait suci dihancurkan. Jadi tembok ratapan itu sisa dari bait suci. Jadi orang Roma itu mau menunjukkan kekuasaannya. Mereka berkata, jangan kita ratakan semua bait suci. Kita harus sisakan tembok barat agar seluruh dunia tahu bahwa Roma pernah berkuasa atas Yerusalem. Maka sekarang tembok ratapan itu adalah sisa dari bait suci yang dibangun oleh Salomo itu. Maka bait suci tembok barat itu tidak punya arti bagi kita orang Kristen. Karena bait suci yang sesungguhnya sekarang kita adalah Kristus. Yesuslah baitnya kita. Kepada dialah kiblatnya kita. Bukan lagi ke bait suci. Lalu mereka sering bertanya kepada saya, katanya, kan mengapa kamu menyebut Allah itu Bapa, sedangkan Yesus itu anak? Mengapa kamu selalu sebut begitu? Ya memang Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kan. Yesus memang bukan Bapa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus memanggil Bapa. Yesus bukan Bapa loh. Jangan sebut Yesus Bapa. Iya. Tapi Tuhan Yesus yang adalah anak dari Allah, anaknya Sang Bapa, dia mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Dengan dalam doa Bapa kami. Kita menyebut dia Bapa itu sebagai hubungan kita yang intim dengan dia. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan doa Bapa kami. Begitu. Ya. Ya, Makanya mengerti. kata, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi kita harus berdoa kepada Bapa, Bapa yang baik. Baru kita berdoa, baru terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus aku telah berdoa. Di dalam Yesuslah kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Maka doa-doa kita pun itu hanya bisa berkenan di hadapan Bapa di dalam nama Yesus, yang oleh Yesus kita bisa mengenal siapa Bapa. Lalu Kak Elia katanya kalau Yesus itu bukan Nabi Isa, lalu kenapa Yesus itu disebut Isa Al-Masih? Isa Al-Masih kan, Isa Al-Masih kan bukan berarti Nabi Isa. Jono di Jawa sama nggak dengan Jono yang di Sumatera? Nggak sama kan? Iya, sama. Namanya sama-sama Isa, bukan berarti pribadinya sama. Karena apa? Isa itu sebenarnya nama bentuk lain dari koresponden fonetik nama Yunani-nya Yesus.
Dalam bahasa Yunani namanya adalah Yesu. Yesus tambah sufiks S. Lalu Isa dalam bahasa Syria Timur, Iso orang Barat sebutkan. Jadi Isa, Iso, Isa, Yesus, Yeshua, selama itu diambil dari Alkitab, itu adalah pribadi yang sama. Jadi Isa Al-Masih di dalam Alkitab itu sama dengan Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Tapi Isa Al-Masih yang dalam Alkitab itu tidak pernah sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitab mereka. Begitu. Oh, iya. Itu ya. Iya Kak Elia, sudah mengerti. Soalnya saya tinggalnya sama orang-orang Arab, turunan-turunan Nabi Muhammad. Jadi mereka selalu bertanya tentang agamaku. Jadi kamu terus tetap doakan dan juga injilin mereka ya. Iya, makasih Kak Elia. Oke, semangat selalu ya. Silakan Metra, Avandi. Oke, selamat sore Bang Elia. Silakan. Oke, begini abangku, izin nanya ya. Kayaknya dengan abang itu lebih enak kalau tanya-tanya gitu, nggak ngeyel sama kayak beberapa teman-teman yang lain gitu. Itu Fandi ingin tanya begini bang, Kristus di atas segalanya, kan abang buat judul begitu. Tapi berdasarkan dari referensi dari Alkitab abang sendiri, itu tak ada tanda bahwa Yesus itu adalah Tuhan begitu. Menurut hemat pandangan kami nih gitu bang. Nanti kan abang bisa jelaskan sendiri. Pandanganmu dari apa? Agama apa? Oke, aku Islam bang. Oke, apa hakmu Islam yang baru ada di abad ke-7 untuk mengintervensi ajaran yang sudah ada di abad pertama? Bukan Bahkan soal kalian Islamnya yang ingin mengintervensi abangku. Iya, Tapi maksudnya Alkitab begini. sendiri yang ngomong begitu. Oh tidak, ya Alkitab sendiri mengatakan bahwa Kristus berkuasa atas surga dan bumi, Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala sesuatu itu ada di bumi dan ada di surga. Dia telah menjadi penguasa atas surga dan bumi. Lalu apa yang di luar itu? Jadi kalau kamu mengatakan bagi pandangan kami, apa haknya, bahkan apa hak nabimu untuk mengintervensi kitab suci kami atau memberi pandangan kepada kitab suci kami yang sama sekali tidak pernah hidup sejaman bahkan dengan bapa gerejanya kami. Bapa gereja, bapak apostolik itu ada dari abad ke-2 sampai abad ke-4. Sedangkan nabimu yang adalah sumber pengajaran dari kitab sucimu itu baru ada di abad ke-7. Oke, begini Jadi ya kalau bang kamu ya. mengatakan, ya, jadi kalau kamu mengatakan menurut kami, kamu harus menyadari, brother, bahwa kitab sucimu, bahkan kitab sucimu sekalipun, itu tidak punya arti ketika dia mengintervensi iman kami. Karena jaraknya begitu jauh. Jaraknya itu tidak punya kedekatan sama sekali dalam dalam hal historis dan juga dalam hal teologi. Kamu harus mengerti. Gini loh abangku, abang terlalu cepat ini nampaknya. Saya Ya memang harus mengambil cepat. dari Yohanes itu, bukan dari saya. Saya kan baca juga gitu. Yohanes Jadi, berapa? Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah hidupku, hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi gimana ini abangku? Kenapa nggak baca ayat 5-nya? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah, ya, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau dia tidak setara dengan Bapa, siapa yang ada sebelum dunia ada? Kalau bukan Allah. Jadi, kamu menalar ayat itu tidak nyampe, brother. Makanya kamu tidak baca Alkitab itu secara holistik. Kenapa tidak baca ayat 5? Kamu mengatakan, oh Allah itu sudah ada sebelum, oke, bla 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 bla. Oke, berarti Allah sang Bapa. Kenapa nggak baca ayat 5?
Permuliakanlah aku dengan kemuliaan. Dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Siapa yang ada sebelum dunia ada? Selain Allah sendiri. Jadi kenapa kamu tidak mencoba berpikir bagaimana menghubungkan dan mengharmoniskan ini? Kenapa kamu hanya comot satu ayat, kamu melupakan ayat yang berikutnya dan juga ayat yang sebelumnya? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau. Memang engkau satu-satunya Allah yang benar. Sang Bapa adalah Allah yang benar. Dan Yesus itu adalah pikirannya Bapa sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Dia firmannya Allah yang sejak kekal ada di dalam Allah. Pikiran Sang Bapa. Bapak, apakah itu dia Bapak gitu, Bang? Oh, dia bukan Bapa. Dia adalah Allah. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuhmu adalah manusia, berarti pikiran di dalam tubuhmu pasti manusia. Gak mungkin pikiran ayam. Atau saya nggak tahu, pikiran kamu pikiran angsa? Atau pikiran unta? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia nggak? Saya nggak tahu. Rohmu roh kucing? Roh ayam? Roh kalkun? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia, firmanmu manusia, apakah ada 3 manusia? Iya, Kalau jadi Sang berarti Bapa nggak adalah bisa Allah, diambil kesimpulan dong. Yohanes ini berarti dibuang aja dong, Yohanes 17 oh, ayat 3 ngapain ini, Bang. dibuang? Jika gini, ketidaktahuanmu mengerti ayat ini, ngapain dibuang? Makanya saya katakan, cara berpikirmu itu masih menggunakan cara berpikir orang Arab. Sebagaimana ajaranmu. Jadi karena ketidakmampuanmu, bahkan gini brother, bukan cuma kamu. Bahkan Tuhanmu sendiri di dalam kitab sucimu, itu salah paham dengan ketritunggalan kami. Dia mengatakan 3 dari 3. Kami tak pernah menyembah 3 dari 3. Kalau kamu salah paham, tidak bisa mengerti ayat ini, itu wajar. Kenapa? Karena sesembahanmu pun gak bisa mengerti, apalagi kamu. Tapi itu tidak menjadi dasar kebenaran. Wong sesembahanmu aja gak ngerti, apalagi kamu. Oke. Ya itu itu sesuatu yang harus kamu 9 terima. ayat 37. Nah, ayat 37. Yohanes berapa? Markus 9 Markus berapa? 37. Juga di situ ingin menegaskan Markus 3, sebetulnya, Markus menurut berapa nanti ayat? kan abang Markus bisa berapa ayat sangka berapa? sendiri. Markus berapa ayat berapa? Markus 9 ayat 37, abangku. Ya. Oke. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Betul. Dengan menyambut Yesus yang adalah firman Allah, dia menyambut Bapa. Kalau kamu menyambut ucapanku, kamu menyambut aku enggak? Kalau saya bilang, selamat siang Metra Alfandi. Yang kamu dengar itu, firman saya yang menjadi suara kan di telinga kamu? Kalau kamu menyambut ucapanku itu, kalau kamu menyambut ucapanku yang adalah firmanku yang menjadi suara di telingamu, kamu menyambut aku enggak? Jadi kalau apakah kamu... saya abang? Jadi, bagaimana? Enggak, kamu bukan saya. Firman kata-kata saya, Yes. kata-kata saya. Oke, Ketika kata-kata saya setuju saya dengan kamu... itu. Ketika kata-kata saya kamu sambut, kamu menyambut saya enggak? Tapi saya bukan abang kan? Ya enggak. Dan Yesus, ketika orang menyambut Yesus, artinya dia menyambut Bapa yang mengutus Berarti Kristus. Yesus bukan Bapak. Memang Yesus bukan Bapa, tapi Yesus Berarti sehakikat dia dengan berbeda. Bapa. Tapi Wah, kata sama abang seperti sama. kata-kata saya, itu bukan tubuh saya. Tapi kata-kata saya itu sehakikat dengan tubuh saya. Satu dengan tubuh saya. Iya. Yang menyampaikan Allah. Tapi Yang apakah menyampaikan dia Yesus? adalah Yesus. Pak, pahami kalimatnya. Barang siapa menyambut aku, Yesus berkata, barang siapa menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, Yesus, bukan aku yang disambutnya, melainkan dia yang mengutus aku. Berarti Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu tidak sedang menyambut aku, tapi kamu sedang menyambut Bapakku yang mengutus aku. Berarti kalau kamu sama seperti kamu menyambut aku, menyambut kata-kataku, kamu sedang menyambut aku, bukan? Saya nggak mengatakan kamu adalah saya. Tuhan Yesus sedang mengatakan kalau ada yang menyambut Yesus, itu sama halnya bahwa dia sedang menyambut Bapanya sendiri. Bapanya Kristus. Bukan Yesus berkata kalau aku menyambut Bapa, lalu aku adalah Bapa. Pahami ayatnya.
Baca Ya, dengan justru karena saya pahami itu, saya enggak, mengatakan pemahaman kamu bahwa salah. apakah Yesus Ketika saya mengatakan jadi dia yang di atas segalanya, berarti ada yang di atas Yesus kan, berarti kalau begitu abangku. enggak ada yang di atas Yesus. Tuh. Jadi maksudnya ini dua-dua yang tadi Yohanes 17:3. Oke, sekarang Markus saya tanya, 9:37, firman sekarang kamu begitu. dengan tubuhmu sama atau ada yang lebih tinggi lebih rendah? Yesus, Yohanes 1:14, dia adalah firman-Nya Bapa. Ya, dia adalah Dia bukan firman Bapa, kan? Bapa. Ini bukan tentang lebih tinggi lebih rendah. Ini tentang hypostasisnya Allah itu. Tentang penyataan. Makanya nalar kamu di ayat ini nggak sampai. Kamu menganggap Nalar abang ayat yang ini. kekurang-kurangan saya tengok kalau begitu. Enggak. Dengar dulu. Justru di ayat ini, kamu menalar ayat ini dengan lebih tinggi, lebih rendah. Padahal ini tentang apa? Tentang penyataan Allah. Kan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu sedang menyambut Bapa. Sama seperti ketika dia berkata kepada Filipus, ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu. Apa kata Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tuhan Yesus berkata, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tapi bukan dia sedang berarti bahwa dia adalah Bapa. Tapi karena akulah gambaran Bapa, maka ketika kamu melihat aku, Kolose 1:15, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Tapi karena dia adalah gambaran Allah itu, maka ketika kamu melihat aku, kamu sedang melihat Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu menyambut aku, kamu menyambut Bapakku. Ini bukan lebih tinggi, lebih rendah, tapi tentang pernyataan Allah. Bagaimana pernyataan Allah? Allah menyatakan dirinya sama seperti melalui firman-Nya. Sama seperti kamu. Ya. Kamu menyambut kitab sucimu. Katakanlah karena kamu muslim itu Quran. Kalau kamu tidak menyambut kitab sucimu, artinya kamu tidak menyambut Allahmu kan? Kalau kamu menolak Quranmu, kamu menolak Allah enggak? Bagaimana kamu mengenal Allahmu tanpa Quran? Bisa enggak kamu beriman sama Allahmu tanpa Quranmu? Demikian pun kami tidak bisa beriman kepada Sang Bapa tanpa Kristus. Kalau Quranmu adalah firman Allahmu yang jadi buku, maka Yesus Kristus adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Kamu nggak mungkin bisa kenal Allahmu tanpa Quranmu kan? Kamu beriman kepada Allahmu dari Quranmu kan? Quranmu itu firman Allahmu kan? Tapi bukan berarti firman Allahmu itu adalah Allahmu itu. Kalau kamu menolak Quranmu, kamu bisa nggak mengenal Allahmu? Nggak bisa. Kami pun nggak bisa mengenal Bapa kami tanpa Yesus Kristus. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Cuman jadinya Yesus kalaupun statusnya berarti dia bisa juga bukan Tuhan kalau begitu. Kenapa dia bisa juga bukan Tuhan? Karena memang hakikat dari Nabi pun juga bisa begitu. Hakikat Sama Nabi dengan apa? penjelasan abang. Ya Nabi tugasnya untuk memperkenalkan orang kepada Tuhan. Nabi memperkenalkan. Ya, ajaran yang dibawa Yesus, Nabi itu. Nabi itu diutus dulu baru dilahirkan atau dilahirkan dulu baru diutus? Nabi itu dilahirkan dulu baru diutus atau diutus dulu baru dilahirkan? Dilahirkan dulu baru diutus, sama kayak Yesus. Enggak. Yesus itu diutus dulu baru dilahirkan. Baca Yohanes 1:14. Yohanes 1:3. Yohanes 1:1. Yohanes 8:22. Yohanes 8:23. Dia diutus dulu baru dilahirkan. Bukan dilahirkan dulu dia diutus. Berarti sebelum dia dilahirkan oleh Maria, dia sudah diutus. Iya. Dia sudah ada di dalam Bapa. Yang bertemu Diutus. dengan Musa di Yang perjanjian lama mengutusnya itu kan siapa? firman. Yang Bagaimana? mengutusnya siapa? Yang Sang mengutusnya, Bapa. Bang. Bapaknya. Oh, ya. Berarti Bapaknya yang yang mengutus Tuhan dia. Bapak dong. Loh, arti Tuhan itu apa? Kan penguasa. Kalau Bapak, Ya, jadi yang berkuasa atas diri Yesus kan Bapak. kalau Bapak Abangku. adalah Tuhan, kalau Bapak adalah Tuhan, firman-Nya Bapak dan rohnya Bapak Tuhan nggak?
Iya, berarti yang Tuhan. Ya sudah, berarti Yesus adalah Tuhan karena Bapa juga adalah Tuhan. Rohnya Bapa pastilah Tuhan juga karena Bapa adalah Tuhan. Berarti sebelumnya Yesus lebih diutus lebih dulu. Oke, kita pakai nih jalan pikiran Yesus abang itu, kan berdasarkan. Yesus itu, dengar ya, Yesus itu diutus dulu, baru dia datang ke Ya. dunia menjadi manusia. Jadi datangnya dia menjadi manusia itu karena diutus dulu, karena sebelumnya dia bukan manusia. Firman Allah menjadi manusia, itu adalah bukti bahwa memang Yesus itu mulanya bukan manusia. Ketika dia menjadi manusia, berarti sebelumnya dia bukan manusia. Ya, Maka dia ketika diutus. firman Allah itu yang datang, mengutus siapa? Yang Bapa. mengutus Sang Bapa. Tadi saya sudah mengatakan, yang mengutus adalah Ya. Sang Bapa. Berarti Karena Sang Bapa adalah Tuhan, maka firman-Nya Bapa pastilah Tuhan dan rohnya Bapa pastilah Tuhan. Kalau kamu Ustadz, yang Ustadz itu rohmu, jiwamu, atau tubuhmu? Gelar Ustadz itu kan gelar, Tuhan juga gelar. Mana yang Ustadz? Banyak gaya kau. Belajar lebih banyak ya, biar kamu semakin kuat, semakin teguh. Teks-teksnya itu jelas-jelas ya banyak kemiripannya. Meskipun secara teologis ditafsirkan berbeda, itu kan soal penafsiran. Tetapi artinya teks-teks itu ada juga dalam kitab suci umat Islam. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun ya karena versi Arab, dan versi itu muncul kan kira-kira 700 tahun setelah peristiwa itu berlalu, tentu ada beberapa perbedaan, itu wajar saja. Misalnya Zakaria yang menjadi bapak dari Yahya itu disebut Nabi Zakaria, padahal sebenarnya itu bukan nabi, itu Imam Zakaria. Yang disebut Nabi Zakaria itu Zakaria di Perjanjian Lama ini loh, yang nubuatkan tentang bait Allah dan sebagainya, itu Nabi Zakaria. Tetapi bapaknya Yahya itu bukan nabi, itu Imam Zakaria. Beberapa saat lalu saya diundang seminar di Universitas Kristen Petra. Saya diskusi panjang lebar dengan saudara Ulil Absar Abdallah dari Jaringan Islam Liberal. Dia tanya kepada saya, konsep kenabian dalam Yahudi dan Kristen itu bagaimana Pak Wamang? Konsep kenabian dalam Yahudi dan Kristen itu begini, ada tokoh-tokoh yang disebut memang nabi, itu tokoh-tokoh yang membawa suara Tuhan. Ketika umat Israel berada di dalam iman yang sangat lemah, harapan yang sangat lemah, akan memunculkan harapan-harapan baru, nabi diutus. Ketika umat Israel tidak menjalankan keadilan, Amos diutus. Ketika orang-orang Israel berada di dalam pembuangan dan perpecahan dalam perpecahan Israel dan Yehuda, Tuhan meneguhkan dengan nabi. Itu fungsi nabi. Tetapi dalam Alkitab Ibrahim tidak pernah disebut nabi, Nuh tidak pernah disebut nabi. Itu disebut bapak-bapak bangsa, patriark. Nah, tetapi semua tokoh, baik itu nabi, baik itu bapak-bapak bangsa, baik itu rasul, yang sungguhnya itu adalah jabatan khas bagi murid-murid Yesus, dalam tradisi Islam disebut nabi. Terus saya bilang sama Ul, tidak masalah lah, yang penting fungsinya. Paling tidak dia sudah mengetahui bahwa sebenarnya ada beberapa konsep yang ketika dialihkan ketika zaman yang berbeda, konsep itu bergeser. Termasuk saya bilang tentang yang namanya Zakaria, bapaknya Yahya, itu bukan Nabi Zakaria. Ada dua tokoh yang namanya Zakaria, Zakaria yang adalah Nabi, dan Imam Zakaria dari rombongan Abia yang adalah imam di Baitul Maqdis atau Beit Hamikdas atau Bait Allah di Yerusalem. Begitu juga ada banyak tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan Natal, dengan
keluarga Yesus itu mengalami pengaburan dalam fakta sejarah. Misalnya, di dalam versi Islam, Maria itu disebut Putri Imran. Maria atau Maryam binti Imran. Lalu juga dalam versi Islam, Maria ibu Yesus itu disebut Ya Maryam Ukhta Harun, Maryam saudara Harun. Nah, saudara jelas, yang disebut Imran itu bukan bapaknya Maria ibu Yesus, tapi Imran itu Arabisasi dari Amram. Seperti Abraham menjadi Ibrahim, maka Amram menjadi Imran. Dia adalah bapaknya Miriam, bukan bapaknya Maryam. Bapaknya Miriam, saudara Musa dan Harun. Makanya Maryam yang saudara Harun itu bukan Maryam ibu Yesus, tapi Miriam saudara Musa. Maka ada surah namanya surat Ali Imran. Tapi intinya bukan Amram perjanjian lama, bapaknya Musa, Harun dan Miriam, tapi menjadi bapaknya Maryam perjanjian baru, ibunya Yesus. Nah, ini saudara-saudara. Jadi jelas bahwa di dalam sejarah memang terjadi penulisan yang sedikit bergeser. Tetapi yang begitu-begitu tidak usah dipersoalkan. Nanti kalau dipersoalkan ngamuk. Ya kan, cukup diketahui saja bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu apapun dia dekat dengan peristiwa. Jelas-jelas dia ditulis pada zaman yang sama. Tetapi kalau versi Islam itu kan muncul sekitar 700 tahun ya. Nabi Muhammad meninggal tahun 632 Masehi, lahirnya tahun 571. Jadi sekitar 600-700 tahun setelah peristiwa. Kalau itu dialaskan karena wahyu, yaitu kan wahyu itu bagi yang percaya. Gitu? Bagi yang tidak percaya itu kan wahyu Suhendro, wahyu Sihombing, karena tidak percaya. Jadi tidak bisa kepercayaan itu digunakan untuk membatalkan sejarah, tidak bisa. Tidak bisa, sejarah ya sejarah, bisa dibuktikan dari aspek historisnya. Baik, bagaimana. Teman-teman, videonya kita sudah simak apa yang boleh dibahas dan dibicarakan oleh Elia Miron bersama penanya-penanya muslim di video tadi. Dan juga kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena di video terakhir. Saudara dalam Tuhan, Elia Miron menjawab beberapa pertanyaan terkait iman Kristen, hubungannya dengan Alkitab dan Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau boleh saya tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Elia Miron dan juga Bapak Bambang Nursena, ya, mereka menjelaskan bahwa Alkitab merupakan kitab tertua. Alkitab merupakan kitab yang ada sebelum kitab lain. Misalnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu merupakan kitab paling tertua gitu loh, ya. Jadi lebih dulu daripada Al-Quran misalnya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kemudian ada kemiripan di dalam isi Alkitab dan juga Al-Quran, misalnya tokohnya orang-orang yang melayani di zaman dulu, di zaman Alkitab, ya, saudara dalam Tuhan, kita tidak bisa samakan gitu loh, karena Alkitab berdiri sendiri dan juga Al-Quran berdiri sendiri gitu loh. Jadi tidak sama isi antara Alkitab dengan Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, kita boleh paham bahwa seperti yang saya bilang di awal, Alkitab ini merupakan kitab tertua. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, merupakan kitab orang Yahudi, yang juga di dalam kitab ini kita boleh melihat bagaimana nubuat-nubuat para nabi tentang Yesus Kristus. Ya,
para nabi menubuatkan tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus akan datang ke dunia ini. Raja damai pasti datang ke dunia ini. Nubuat perjanjian lama menyatakan bahwa Allah datang ke dunia ini. Ya, bahkan Allah yang datang ke dunia ini mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia, mengalami berbagai hal untuk menebus manusia dari belenggu dosa. Itu tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan puji nama Tuhan, ya. Tuhan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru menggenapi apa yang telah dinubuatkan para nabi di dalam Perjanjian Lama. Ya, Yesus merupakan penggenapan daripada nubuatan Perjanjian Lama. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena, kalau ada kemiripan nama tokoh di dalam Alkitab dan Al-Quran, kita harus mengerti bahwa Alkitab lebih dulu daripada Al-Quran. Bapak Bambang Nursena menjelaskan bahwa Alkitab merupakan kitab tertua. Ya, sebenarnya kalau kita lihat versi Perjanjian Lama, bisa dibilang bahwa ya, Kristen ini merupakan merupakan agama tertua gitu. Ya, walaupun di dalam Perjanjian Lama Kristen itu belum ada. Ya, baru ada ya bahkan setelah Yesus naik ke sorga. Ya, di Antiokhia ya, murid-murid Yesus disebut sebagai Kristen gitu loh. Kristen artinya pengikut Kristus, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, sangat luar biasa keotentikan Alkitab, ya, mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, ya, memberikan pesan bagi kita bahwa Alkitab benar firman Tuhan. Alkitab adalah sumber kehidupan bagi orang percaya. Ya, di dalam Alkitab kita boleh melihat bagaimana besarnya cinta kasih Tuhan kepada umat pilihannya. Manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa dan hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Kemuliaan manusia yang diberikan oleh Tuhan hilang kepada manusia itu sendiri. Dan dengan datangnya Yesus Kristus ke dunia ini, Tuhan Yesus memulihkan hubungan ini. Ya, Tuhan Yesus menyelesaikan masalah dosa antara manusia dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menjadi perantara antara kita dengan Allah. Jadi saudara dalam Tuhan, kita bersyukur di mana Allah yang kita sembah datang ke dunia ini menyampaikan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita. Dia membuat kita berharga di matanya. Saking berharganya kita di mata Tuhan, Tuhan sendiri datang menjadi penebus bagi kita. Saudaraku dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, hal yang perlu kita lakukan adalah bersyukur dan juga taat akan firman Tuhan sebagai buah dari keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Kita telah ditebus secara cuma-cuma. Anugerah Tuhan paling besar dalam kehidupan kita adalah penebusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Jadi mari jangan menyia-nyiakan penebusan yang berharga yang telah kita terima. Sebaliknya, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap percayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita percaya bahwa Yesus Kristus merupakan jalan dan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita. Bahwa kita percaya tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Sebagaimana pesan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Ya, Yesus juga memberikan kita jaminan keselamatan bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan, ya, ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini, ya, kerajaan surga menjadi milik mereka. Yesus berkata bahwa Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Sehingga ya, orang yang percaya kepadanya
pasti dibawa ke tempat di mana Yesus berada, yaitu di dalam sorga. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mari kita bersyukur bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan, bahwa kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, bahwa kita telah mengalami kemenangan daripada Tuhan. Ya, nah saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita terberkati dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Elia Miron dan juga Bapak Bambang Nursena di video tadi. Saya percaya bahwa apa yang mereka sampaikan menguatkan iman kita, membuat kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita, dan bahwa kita hanya boleh masuk ke dalam kerajaan sorga melalui Yesus Kristus saja. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap semangat mengejar impian kita, dan kita juga harus tetap fokus kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara, tapi apapun yang menjadi persoalan kita hari-hari ini, mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita yang terbaik. Tuhan memberikan kita anugerah yang besar secara cuma-cuma, keselamatan kehidupan kita. Dan juga selama kita hidup di dunia ini, saya percaya bahwa saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan sebagaimana janjinya di dalam Alkitab, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara dalam Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan mari kita percaya bahwa Yesus Kristus jalan, kebenaran, dan hidup dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kerajaan sorga menjadi milik kita bersama. Dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.